Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari bisairil asma'i was sifati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berjumpa dalam satu lingkaran kecil Majelis Ihram Riau dalam keadaan hujan pula. Mudah-mudahan dengan berkah hujan yang turun, dengan berkah kita membaca Yasin Fadilat ini, maka seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia wabil khusus adalah hajat akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga berkah kita membaca Yasin Fadilat ini, kalaulah ada di antara kita, keluarga kita, tetangga kita yang sedang dalam keadaan sakit, maka semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada di antara kita, keluarga kita yang sedang ditimpa musibah, mudah-mudahan berkah kita membaca Yasin Fadilat ini Allah mudahkan untuk menyelesaikan musibah tersebut dan diberikan ketabahan untuk menjalani musibah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin mengulang sedikit Bapak Ibu kajian-kajian kita sebelumnya, yaitu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, yaitu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Maka hadis ini lagi-lagi sering kita sebutkan, ingin menyatakan kepada kita Bapak Ibu bahwa syariat itu penting, kulit itu penting, tapi hakikat jauh lebih penting. Maka itu di dalam Al-Quran jauh-jauh hari pun sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya, yaitu dalam surah Al-Isra ayat 72. Allah berfirman, wa man kana fi hazihi a'ma fa huwal akhirati a'ma wa adallu sabila. Kata Allah, dan barang siapa yang buta mata hatinya di dunia, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan kebenaran. Jadi ketika Allah mengatakan wa makana fi hazihi a'ma, barang siapa yang buta mata hatinya di dunia, kalau sudah sebut buta mata hati berarti buta kalbunya. Kalau sudah disebut buta kalbunya berarti hubungannya dengan ruhaninya. Kalau disebut dengan ruhaninya pasti hubungannya dengan ma'rifat. Jadi dengan bahasa lain, siapa nanti di dunia ini yang tersesat, tidak ma'rifat kepada Tuhan, tidak kenal kepada Tuhan, di akhirat dia lebih jauh tersesat, tidak kenal dengan Tuhan Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, kenapa kita duduk di majelis hakikat seperti ini? Agar apa? Agar kita jangan sampai tertipu dengan dunia. Sebab di dunia inilah kita persiapkan diri kita. Di dunia inilah kita mesti wajib mengenal Tuhan. Kalau tidak kenal dengan Tuhan di dunia, maka di akhirat jauh lebih tidak kenal atau jauh lagi tersesat. Bapak Ibu, saya ingin sedikit menggambarkan kepada Bapak Ibu tentang tipe manusia. Nanti kita hubungkan dengan kajian di majelis kita ini. Ada manusia itu yang belum baik. Kita tidak sebut dengan jahat, tapi sebut manusia itu belum baik. Ada manusia belum baik, ada manusia baik, tapi di atasnya lagi ada manusia terbaik. Kita tidak bahas manusia yang belum baik, kita bahas manusia baik dan manusia terbaik.
Manusia yang baik itu Bapak Ibu, apa ukurannya? Manusia baik itu ukurannya adalah ketika dia mampu berpikir jernih. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita mampu berpikir jernih, maka disebutlah kita sebagai manusia baik. Tapi nanti baik saja tidak cukup. Nah, nanti Bapak Ibu berbuat baik saja tidak cukup. Nah, di sini nanti letak terjebaknya orang-orang seperti Michael Hahad misalnya. Michael Hahad menulis buku 100 orang terkemuka di dunia. Dia orang Kristen tapi meletak nama Rasulullah Nabi Muhammad SAW, nama orang yang paling pertama terpengaruh di dunia. Tapi dia bukan orang Islam, dia orang non-Muslim. Terjebaknya Michael Hahad, Lawrence Koch, Stephen Hawking. Kenapa? Karena dia baru bermain pada jasmani atau pada otak. Jadi manusia yang baik itu yaitu manusia yang mampu berpikir jernih. Ketika manusia itu mampu berpikir jernih, maka berpikir jernih itu melahirkan moralitas. Lalu moralitas yang diwujudkan dalam moralitas itu diwujudkan dalam perilaku, namanya etik atau etika. Contoh misalnya begini Bapak Ibu, makan pakai tangan itu etika atau adab? Etika. Kenapa? Karena makan pakai tangan itu dia masih berwujud dan dia dihasilkan dari berpikir yang jernih. Lalu ternyata moralitas saja tidak cukup, maka mesti harus naik ke atas lagi, yaitu manusia yang terbaik. Tadi manusia yang baik. Manusia yang baik ini yaitu ketika manusia itu mampu berpikir jernih. Maka itu orang yang tidak mampu berpikir dengan jernih, dia belum disebut sebagai manusia yang baik, menuju pada baik. Tapi ternyata moralitas tadi, yaitu berbuat baik tadi tidak cukup, mesti naik ke atas lagi, disempurnakan, yaitu manusia terbaik. Siapa manusia yang terbaik itu? Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang berkalbu suci. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi ternyata berbuat baik saja tak cukup, mesti harus naik ke atas, yaitu menjadi manusia yang terbaik, yaitu manusia yang berhati suci atau berkalbu suci. Lalu ketika kalbunya itu suci, maka dari kalbu yang suci itu melahirkan akhlak. Setelah lahir akhlak, akhlak itu diwujudkan dalam perilaku, baru dia disebut dengan adab. Nah, inilah Bapak Ibu, nyata beda antara moralitas, akhlak, etika dengan adab. Dulu kalau kita ngaji di bangku kuliah Bapak Ibu, biasanya kita mengartikan moralitas, akhlak, etika, adab itu sama dengan kata yang berbeda, tapi tidak tahu di mana sumbernya. Ternyata sumber moralitas atau etik itu dari berpikir jernih, yaitu dari sisi jasmaniah kita. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, yaitu manusia yang berkalbu suci, yaitu lahirlah akhlak, dan akhlak itu melahirkan adab. Maka orang terbaik itu tidak hanya pikirannya jernih, tapi yaitu dia mesti berkalbu suci. Ketika dia buat baik, maka dia masih tanyakan perbuatan baik yang dia gunakan itu, yang dia lakukan itu, apa sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, orang yang mampu berpikir jernih lalu mampu berkalbu suci, orang seperti inilah yang disebut insan kamil, insan yang sempurna. Orang seperti inilah yang menjadi solusi di masyarakat, bukan menjadi orang yang menambah masalah. Tapi Bapak Ibu, yang menjadi hubungannya dengan pengajian kita, dengan kitab kita ini, yaitu bagaimana caranya supaya pikiran itu jernih.
Bagaimana caranya supaya kalbu kita itu suci? Sebab ketika hati itu jernih, maka melahirkan etika. Ketika kalbu itu suci, dia akan melahirkan akhlak dan adab. Contoh begini Bapak Ibu, ada suami istri berkelahi, misalnya contoh berkelahi, lalu suami istri bertengkar, berkelahi, yang salah itu suaminya, istrinya tidak salah, lalu suami minta maaf kepada istri, itu sebenarnya masih dalam dimensi etik atau etika. Tapi misalnya suami istri berkelahi, lalu suami tidak salah, istri yang salah, tapi suami meskipun dia tidak salah, dia tetap yang lebih dulu meminta maaf. Nah, ketika dia ada peluang untuk marah tapi tidak memilih untuk marah, itu namanya akhlak. Lalu diwujudkan dalam perilaku, dia tidak bersalah tapi dia lebih dulu minta maaf, itulah yang disebut dengan adab. Yang seperti inilah Bapak Ibu yang akan menyelesaikan masalah hidup kita. Ketika kita berpikir jernih, melahirkan etika, dan berkalbu suci, melahirkan adab. Cuman masalahnya, bagaimana caranya untuk menjernihkan pikiran? Bagaimana caranya untuk mensucikan kalbu? Inilah ada hubungannya dengan pengajian kita. Maka cara untuk menjernihkan pikiran itu yang paling tinggi, yaitu mengikat diri kita itu dengan syariat. Ini Bapak Ibu. Jadi untuk membersihkan atau menjernihkan pikiran kita itu, jalan yang paling terbaik itu adalah mengikat diri kita itu dengan syariat. Lalu untuk mensucikan kalbu, tak ada jalan lain terkecuali mengikat diri kita itu dengan hakikat. Syariat mewariskan ilmu fikih, hakikat itu mewariskan ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf. Contoh Bapak Ibu, bukti nyata bahwa orang yang mengikat dirinya dengan syariat itu mengantarkan dia untuk berpikir jernih. Contoh sederhana misalnya begini, Bapak Ibu kalau seandainya punya penyakit darah kotor, divonis oleh dokter punya penyakit darah kotor. Darah kotor itu obat yang paling terbaik menurut dokter muslim, yaitu dengan sedekah. Kadang-kadang kita pikir mana hubungannya dengan sedekah membersihkan darah. Tapi kalau ibu-ibu tidak percaya, punya penyakit apa misalnya darah kotor, misalnya coba salah satunya dengan sedekah. Sedekah itu bisa membersihkan darah kita tersebut. Atau contohnya misalnya supaya darah kita ini dia bersih, setelah itu juga tubuh menjadi sehat, salah satunya dengan puasa, juga dengan sholat. Itu adalah salah satu cara untuk menjernihkan otak kita tersebut. Maka itu Rasulullah SAW itu kalau dia sholat Bapak Ibu, sujudnya itu lama. Kenapa sujudnya lama? Karena supaya darah itu turun sampai ke otak. Jadi setelah berdiri, darah turun ke bawah. Waktu sujud itu, darah itu balik dia ke bawah menuju otak. Darah yang untuk sampai ke otak tersebut, maka tentu sujudnya wajib lama. Maka itu Rasulullah itu sujudnya lama. Maka saat itu ketika orang mengikat dirinya itu dengan syariat, pada akhirnya itu akan mengantarkan dia untuk mampu berpikir jernih Bapak Ibu. Maka cara yang terbaik untuk menjernihkan pikiran kita itu, yaitu mengikat diri kita itu dengan syariat. Tapi berpikir jernih saja tidak cukup. Karena apa? Karena berpikir jernih itu masih dimensinya dimensi jasmani, dimensi jasad, belum masuk pada dimensi rohani. Maka itu untuk mensucikan kalbu kita tersebut, maka wajib kita itu mengikat diri kita itu dengan hakikat, yaitu tauhid dan tasawuf Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, pengajian kita ini
dia beriringan antara syariat dengan hakikat. Syariat itu ngurusi jasmani kita, hakikat itu mengurusi ruhani kita, sehingga jasmani itu bersih dan ruhani itu suci, barulah ibadah itu dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Bapak Ibu semuanya wajib beriring zahir batin syariat dengan hakikat. Kalau tidak kita tertipu Bapak Ibu. Maka itu Allah berfirman dalam Al-Quran yang saya sebutkan tadi dalam surah Al-Isra tersebut, wa makana fi hazihil a'ma, siapa yang di dunia ini dia yang buta mata hatinya, yang buta mata hati, yang dia sibuk hanya ngurusi jasad saja tapi terlupa ngurusi ruhaninya, nanti kalau seandainya dia mati tetap tidak pernah mengindahkan ruhaninya tersebut supaya ruhnya itu sampai kepada Tuhan, maka nanti di akhirat dia akan jauh lagi lebih tersesat Bapak Ibu. Maka gitu Bapak Ibu, saya Bapak Ibu sebagai seorang yang muda ini Bapak Ibu, maka berazam betul kepada Bapak Ibu, ajak suami di rumah, ajak istri di rumah, ajak anak-anak kita, jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai anak kita tersebut tidak memahami tentang ilmu hakikat. Ajarkan balik, kalau kita tak sanggup mengajarkan anak kita, bawa dia kepada orang-orang yang paham ilmu hakikat makrifat. Sebab apa? Sebab itu modal supaya kita itu sampai kepada Tuhan semenjak kita itu di dunia, bukan nanti setelah mau mati baru kita itu sampai kepada Tuhan. Masih di dunia ini Bapak Ibu wajib kita sampai kepada Tuhan. Sebab kalau tidak, kata Allah dalam Al-Quran, wa makana fi hazil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di dunia tidak kenal dengan Tuhan, di akhirat jauh lagi dia tidak dikenal. Siapa yang tersesat di dunia ruhnya, di akhirat jauh lebih tersesat lagi ruhnya. Maka itu Bapak Ibu, saya berazam, saya berpesan kepada Bapak Ibu, ajaklah keluarga kita, jangan sampai keluarga kita itu nanti tersesat di dunia, lebih lagi tersesat di akhirat. Suami ajak istrinya, istrinya ajak suaminya, ajak anak-anaknya. Kalaupun dia tidak mau mengaji di pengajian majelis ihram misalnya, majelis yang lain juga banyak, tidak sempat juga dia, bukunya jangan sampai tidak dibaca. Yang tidak paham tanyakan kepada suami, suami masih belum paham, nanti tanya dengan para guru, para mursyid yang mereka lebih alim. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita punya modal untuk sampai kepada Tuhan. Saya Bapak Ibu sering sebutkan kepada Bapak Ibu, saya bilang, Pak, Bu, kalau nanti kita mati Bapak Ibu, yang kembali kepada Allah itu jasad kita atau ruh kita? Ibu-ibu sudah bisa jawab, yang kembali itu ruh, bukan jasad. Jasad nanti dimandikan orang, dikapani orang, disalatkan orang, dimasukkan dalam liang lahat, dijajak-jajak, malah jasad kita tersebut. Yang kembali kepada Tuhan itu ruh kita. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengetahui bahwa ruh itulah yang akan kembali kepada Tuhan, sudah atau tidak kita berikan alamat kepada ruh kita itu untuk sampai kepada Tuhan? Kalau terlupa kita memberikan alamatnya, maka kata orang jatuh tangga tertimpa tangga, tapi betul terjatuh tertimpa tangga pula lagi, kata dia. Sudah jatuh tertimpa tangga pula lagi. Sudahlah kita matinya tidak enak, tersesat pula ruh kita itu tidak sampai kepada Tuhan. Maka itu wajib Bapak Ibu, ini wajib betul Bapak Ibu, ilmu hakikat ma'rifat ini jangan sampai lagi kita tinggalkan. Ajarkan, nasihati anak-anak kita, istri suami kita, keluarga kita, tetangga kita, supaya apa? Supaya kita sama-sama selamat, agar ketika mati nanti ruh kita itu sampai kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, kita ngaji ilmu hakikat ma'rifat ini
Walaupun Bapak Ibu, jujur saja saya ingin sebutkan kepada Bapak Ibu, saya ini bukan orang yang alim. Kalau Bapak Ibu bilang Ustadz, belum lagi level Ustadz, saya ini masih murid, cuman sedikit yang Allah titipkan ini, inilah yang kita pelajari bersama, kita hidupkan dalam batang tubuh kita ini, ruhani kita ini, sehingga betul-betul kita sampai kepada Tuhan tersebut. Kenapa? Karena ibadah yang diiringkan antara syariat dengan hakikat itu membuat kita itu makrifat kepada Allah. Maka itu dalam kitab kita yang putih ini kitab dasarnya, wajib sebelum kita itu naik tingkat di makrifatnya, ibadah kita itu wajib diiringkan dulu zahir batin. Syahadat kita sampaikan makrifat, sholat kita sampaikan di tingkat makrifat. Mudah-mudahan ibu-ibu jangan sampai lagi lupa, bapak-bapak, kalau berwudu zahir batin yang dulu pernah kita mulai. Setiap hari wudu zahir batin, sholat pun sampai tingkat tapi. Sudah itu juga puasanya pun bukan sekedar menahan lapar, menahan haus, sampaikan pada tingkat ma'rifat. Zakatnya pun sama, tidak hanya sekedar zakat fitrah, zakat mal, tapi juga zakat diri. Tak sempat pergi ke Mekah untuk haji, tak sempat pergi umrah. Makna hakiki dari haji dan umrah jangan tidak dibuat, supaya apa? Ibadah kita itu beriring antara syariat dengan hakikat. Setelah ibadah itu beriring antara syariat dengan hakikat, mengantarkan kita itu makrifat kepada Tuhan, baru nanti di kitab merah kita itu sampai kepada siapa Allah tersebut. Saya sering sebutkan kepada Bapak Ibu, saya tulis di belakang ini pena. Pena itu asma, mana dia orangnya yang kita pakai untuk menulis. Saya tulis di sini songkok peci, itu asma, mana orangnya yang saya pakai, yang pakai sama Bang Nobiar. Saya tulis di sini kitab, mana orangnya, ini orangnya. Saya tulis di sini Allah itu juga nama, mana orangnya. Maka kita mesti wajib mengenal sampai kepada yang punya nama. Tapi untuk sampai kepada yang punya nama itu ada tangganya. Dia mesti harus naik syariat, turikat, hakikat, ma'rifat, nanti sifat 20 tersebut, sampai akhirnya kita memahami, menyadari dan meyakini siapa sebenarnya Allah yang kita sembah tersebut, Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang mati tersebut meminta-minta kepada Allah untuk dibalikkan ke dunia. Yang mereka ingin lakukan satu saja Bapak Ibu, sejenak saja, yaitu sedekah. Sedekah itu apa? Sedekah itu Bapak Ibu, makna hakikinya adalah yaitu mensucikan dirinya dengan mengakui siapa sebenarnya dirinya. Itu sejenak saja Bapak Ibu, mengakui kenyataan dirinya tersebut. Maka itu jangan sampai Bapak Ibu kita tertipu di dunia ini. Maka ilmu hakikat ma'rifat, syariat hakikat ma'rifat ini jangan sampai kita tinggalkan. Maka itu ajak keluarga kita, tetangga kita untuk sama-sama kita mengulang balik, memulai balik. Mungkin di antara kita ada yang sudah 50 tahun tapi belum pernah mendengar ilmu ma'rifat. Umur 60 tahun tidak pernah sama sekali mengenal tentang Nur Muhammad misalnya. Alangkah ruginya kita Bapak Ibu kalau seandainya kita tidak tahu asal kejadian diri kita. Padahal untuk balik kepada Allah tersebut wajib kita tahu asal kejadian diri kita ini. Maka itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri akan kenal Tuhannya. Waman arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang kenal Tuhannya, hancurlah jasadnya. Wajar, karena memang setelah kita kenal dengan Tuhan tersebut, hancur diri kita, hilang diri kita, yaitu tidak ada lagi pengakuan, hilang keakuan bahwa kita itu ada. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa sampai pada tingkatan hakikat ma'rifat, dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu ma'rifat itu bagi diri kita, keluarga
keluarga kita, masyarakat kita, dengan berkah kita membaca Yasin, membaca Ratibul Haddad, Ratibul Attas, dan duduk di majelis ilmu hakikat ma'rifat ini. Terima kasih banyak, mohon maaf, mohon dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.